Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Andini, NIM J520208082 akan membuat video guna memenuhi tugas inhal anatomi saya, sistem respiratori. Pertama-tama kita awali dengan pengertian sistem respiratori. Sistem respiratori adalah kumpulan dari beberapa organ yang berperan sebagai pertukaran gas O2 ke dalam darah, lalu ke jaringan, dan juga eliminasi CO2 dari jaringan. Selanjutnya ada embriologi. Embriologi terletak pada lateral plate mesoderm atau splenic mesoderm. Pada hari ke-25 usia kehamilan terdapat vertikulum respiratorium dengan jantung dan juga hati. Di vertikulum respiratorium ini usus depan akan membentuk septum atau pemisah. Kemudian apabila gagal terjadinya septum akan terjadi klinis fistula tracheoesophagus. Kemudian akan terdapat saluran traktus respiratorius. Itu pertama diawali dengan kafum nasi, kemudian itu ke choanae, kemudian lanjut ke nasofaring, selanjutnya ke isthmus pharyngeum, dan selanjutnya dilanjutkan ke orofaring, kemudian ke laryngofaring, dan ke laring. Kemudian ke trakea, selanjutnya ke bronkus. Bronkus itu ada 3, primarius, secundus, dan juga tertius. Kemudian dilanjutkan ke bronchiolus. Bronchiolus itu ada 2, terminalis dan juga respiratorius. Kemudian ke ductus alveolaris dan juga ke Selanjutnya itu ada nasus atau hidung. Hidung terbentuk dari 2 tulang, yaitu pertama ada kartilago atau tulang rawan. Kartilagonya itu ada cartilago nasi lateralis, itu terletak pada sini. Kemudian cartilago septinasi itu yang kecil di sini. Kemudian ada cartilago mayor, cartilago minor, dan terakhir adalah cartilago nasi accessoriae. Kemudian ada osa, os nasale itu terletak di sini. Kemudian untuk nasus nampak dalam itu ada 2, ada medial dan juga lateral. Untuk yang medial itu terdiri dari cartilago septinasi, os ethmoidal, lamina prependikular, dan juga os vomer. Kemudian untuk yang lateral itu untuk konka itu terdiri dari 3 jenis konka. Pertama ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan juga konka nasalis inferior. Kemudian di bawah konka atau penonjolan itu terdapat meatus atau sebuah lekukan. Pertama itu ada meatus nasi superior. Meatus nasi superior itu bermuara dari sinus ethmoidalis posterior dan juga sinus sphenoidalis. Kemudian ada meatus nasi media. Meatus nasi media bermuara dari sinus frontalis, sinus maxillaris, dan juga sinus ethmoidalis anterior. Kemudian yang terakhir ada meatus nasi inferior. Itu bermuara dari ductus nasolacrimalis. Hidung sepertiga superiornya itu adalah pars respiratory. Kemudian pars olfactory. Kemudian terdapat paring. Paring merupakan saluran penghubung antara saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Keduanya dipisahkan oleh epiglotis pada pintu laring. Kemudian untuk batas-batas dari paring itu pertama ada kafum nasi dengan nasofaring itu dibatasi oleh choanae. Kemudian kafum oris dengan orofaring itu dibatasi dengan isthmus faucium. Kemudian ada nasofaring dengan orofaring itu dibatasi dengan isthmus pharyngeum. Di paring terdapat nasofaring, orofaring, laryngofaring. Kemudian ada sinus paranasalis. Sinus paranasalis merupakan suatu rongga berisi udara ke dalam osa krania. Di antaranya itu ada os frontalis, os maxillaris, os ethmoidalis, dan os sphenoidalis. Untuk fungsi dari sinus sendiri adalah sebagai pengatur kondisi udara, produksi mukus, membantu keseimbangan kepala, memperingan kranium, dan juga sebagai fonasi atau resonasi udara.
Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.